Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nara. Dan ini adalah kisahku. Kisah tentang malam di mana aku dipaksa menukar mimpiku, demi melunasi hutang yang bukan milikku. Aku harus berdiri di altar pernikahan, menggantikan kakak tiriku yang kabur, dan menikahi seorang pria asing yang dingin. Pria yang menyimpan rahasia begitu kelam, rahasia yang ternyata berhubungan denganku. Apa yang akan terjadi saat dia membuka cadarku? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Cerita ini dimulai dariku. Namaku Nara. Jika kamu melihatku setiap hari, kamu hanya akan melihat seorang gadis dengan celemek coklat bernoda kopi, dan rambut yang selalu kuikat asal-asalan. Jemariku mungkin wangi semerbak oleh aroma Arabica, tapi hidupku sendiri, sejujurnya, lebih pahit dari espresso paling pekat yang pernah kuseduh. Aku bekerja di sebuah kedai kopi kecil yang ramai di Jalan Pajajaran, Bogor. Tempat di mana anak-anak muda tertawa dan bercerita tentang masa depan mereka. Sementara aku hanya menghitung sisa hari, dan sisa uang di laci kasir. Aku bekerja dari jam 7 pagi, seringkali baru bisa melepas apronku yang basah jam 9 malam. Setiap sen yang aku dapatkan, bukan untukku. Bukan untuk mimpiku membeli toko buku kecil. Bukan. Semuanya untuk mereka. Mereka ada di rumah. Rumah kami, sebetulnya tidak bisa dibilang sederhana. Ini rumah besar. Rumah peninggalan almarhumah ibuku. Tapi sejak beliau tiada, rumah ini terasa dingin dan suram. Di kamar utama, ayahku terbaring. Dulu dia adalah pria yang paling gagah yang aku kenal. Tapi sejak usahanya bangkrut 3 tahun lalu, sakit-sakitan merenggut semua semangat hidupnya. Nafasnya terdengar berat, dan daftar obat di meja samping tempat tidurnya semakin hari semakin panjang. Biayanya, ya Allah, biayanya terus mencekik leherku. Lalu, ada dia, ibu tiriku. Wanita yang dinikahi ayah hanya setahun setelah ibu kandungku berpulang ke rahmatnya. Dia terobsesi dengan status sosial, dan membenci segala sesuatu yang mengingatkannya pada ibuku. Termasuk aku. Dan tentu saja, ada Siska, putri kandungnya. Siska adalah antitesisku. Jika aku adalah bayangan, Siska adalah lampu sorot. Dia cantik, aku harus mengakuinya. Kulitnya putih porselen berkat perawatan mahal, rambutnya hitam legam tergerai indah. Pekerjaannya hanya satu, mempercantik diri. Dia adalah aset keluarga, begitu kata ibunya. Sore itu, aku ingat dia baru pulang dari salon di seberang kebun raya. Nara, lihat, katanya sambil mengibaskan rambutnya yang baru di smoothing ke wajahku. Ini perawatan puluhan juta. Calon istri bos besar harus sempurna. Tidak sepertimu, bau kopi basi. Aku hanya diam. Aku sudah belajar lama. Melawan hanya berarti piring melayang di dapur. Melawan hanya akan membuat ayah semakin sesak napas di kamarnya. Aset yang dia maksud adalah sebuah perjodohan. Ayahku, di masa jayanya, pernah berhutang budi sangat besar pada keluarga terpandang di Jakarta. Keluarga Wiratmadja. Hutang budi yang, oleh ibu tiri, entah bagaimana diubah menjadi surat perjanjian hutang uang yang nominalnya membuatku mual setiap kali mengingatnya. Dan pelunasannya? Pernikahan Siska dengan putra mahkota mereka. Revan Wiratmadja. Namanya saja sudah terdengar berat. Bos dealer mobil mewah. Aku tidak pernah melihat wajahnya. Aku hanya mendengar cerita dari ibu tiri yang selalu berbinar-binar. Dia punya rumah di Pondok Indah, Nara. Mobilnya seharga rumah kita ini. Bayangkan. Tapi dari obrolan pelanggan di kedai, aku dengar sisi lainnya. Dia adalah mesin kerja. Dingin. Kejam. Tatapannya setajam pisau bedah. Dia adalah pria yang tidak punya hati. Jujur, aku sempat kasihan pada Siska. Tapi Siska justru melayang di atas awan. Aku akan jadi nyonya Revan Wiratmadja, serunya 2 minggu lalu. Dia memamerkan cincin berlian raksasa di jarinya. Lihat ini.
Gajimu setahun saja tidak cukup untuk membeli kotaknya. Selamat tinggal hidup miskin. Selamat tinggal Bogor. Aku hanya tersenyum tipis, lalu kembali menyeduh kopi. Dan, hari ini, malapetaka itu tiba. Tepat 1 hari sebelum pernikahan agung itu dilangsungkan. Aku pulang menembus hujan deras khas Bogor di bulan November. Udara dingin menusuk tulang, tapi suasana di dalam rumah kami jauh lebih membekukan. Ibu tiri tidak menyambutku dengan omelan seperti biasa. Dia duduk di lantai ruang tamu, menjambak rambutnya yang disasak tinggi. Riasan mahalnya luntur oleh air mata. Ayahku gemetar hebat di kursi rodanya. Dan Siska tidak ada dimanapun. Kamarnya kosong. Koper-kopernya hilang. Ibu tiri melihatku masuk. Matanya merah. Dia melemparkan secari kertas kusut ke wajahku. Itu tulisan tangan Siska yang dibuat rapi. Ibu. Maaf. Aku nggak mau nikah sama cowok kaku kayak Revan. Dia menakutkan. Aku pergi sama pacarku ke Bali. Dia lebih mengerti aku. Jangan cari aku. Aku mau hidup bahagia. Duniaku serasa berhenti berputar. Ibu tiri menjerit. Jeritan yang bukan kesedihan, tapi kemarahan dan ketakutan murni. Hancur kita. Hancur, teriaknya. Suaranya memantul di dinding-dinding yang bisu. Keluarga Wiratmaya akan membunuh kita. Mereka akan menuntut. Rumah ini akan disita. Ayahmu akan diusir dari rumah sakit. Kita akan jadi gelandangan, Nara. Kita akan mati di jalanan. Lalu matanya yang buas menatapku. Merah menyala. Ini semua salahmu. Aku terkejut. Salahku? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak secantik Siska? Kenapa kamu yang tidak kabur saja? Setidaknya kamu tidak berguna. Ayahku terbatuk hebat. Dadanya naik turun. Dia mencoba bicara. Jangan. Tapi suaranya hilang ditelan isak tangisnya sendiri. Stres ini bisa membunuhnya. Aku ingin berlari menolong ayah, tapi mataku terpaku pada ibu tiri. Dia berhenti menjerit. Dia diam. Lalu dia menatapku. Tatapan yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Tatapan licik seekor ular yang menemukan mangsanya. Perlahan, dia merangkak. Benar-benar merangkak di lantai marmer yang dingin ke arahku. Dan dia memegang kedua kakiku. Ibu tiri yang angkuh itu, yang selalu menghinaku, yang memanggilku, babu bau kopi, kini berlutut di kakiku yang basah karena air hujan. Dia mendongak. Air matanya tiba-tiba berubah jadi tangisan memelas yang dibuat-buat. Nara, anakku yang baik. Panggilnya dengan suara bergetar. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Cuma kamu satu-satunya harapan kita, Nara. Jantungku serasa diremas. Firasat buruk ini menusuk-nusuk leherku. Apa maksud ibu? Dia mencengkeram pergelangan kakiku lebih erat. Besok. Gantikan Siska. Aku tertawa. Tawa kering yang terdengar gila di telingaku sendiri. Ibu sudah tidak waras? Aku? Gantikan Siska? Ibu lihat aku. Wajah kami beda. Kulitku tidak seputih dia. Mereka akan langsung tahu. Revan itu bukan orang bodoh. Mereka tidak akan tahu. Desisnya tajam, wajah memelasnya hilang, diganti seringai licik. Sampai pernikahan selesai. Kamu akan pakai gaun Siska. Kamu akan pakai cadar pengantin yang tebal. Tidak ada yang boleh melihat wajahmu sampai kalian sah dan masuk ke kamar. Setelah sah, mereka tidak bisa membatalkannya. Ini demi nama baik keluarga Wiratmaja juga. Mereka tidak akan mau menanggung malu. Aku menggeleng kuat, air mataku mulai menggenang. Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku kenal. Aku bukan Siska. Aku Nara. Amarahnya meledak lagi. Kalau begitu lihat ayahmu. Dia menunjuk ayah yang kini kesulitan bernapas. Wajahnya mulai membiru. Lihat dia, Nara. Kalau kamu menolak, anggap saja besok adalah hari terakhir kamu melihat ayahmu bisa berobat. Anggap saja kita akan tidur di emperan toko di Jalan Surya Kencana malam ini.
Apa kamu tega? Apa kamu tega melihat ayah kandungmu mati karena kegoisanmu? Aku menatap ayah. Matanya terpejam, tapi air mata mengalir di sudut matanya yang keriput. Dia mendengar semuanya. Dia tahu. Tapi dia terlalu lemah untuk membela putri kandungnya sendiri. Dia terjebak. Dan aku adalah kuncinya. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata kekalahan telak. Aku benci Siska. Aku benci Ibu Tiri. Aku benci takdir ini. Tapi aku sayang ayah. Aku tidak bisa membiarkannya mati di jalanan. Ibu Tiri tersenyum. Senyum kemenangan yang paling memuakkan yang pernah kulihat. Nara, tolong, demi ayahmu. Ulangnya, kini suaranya kembali lembut dan penuh kepalsuan. Malam itu, di tengah gemuruh hujan kota Bogor yang seolah menertawakanku, aku membunuh mimpiku sendiri. Aku mengubur masa depanku. Aku mengangguk pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Baik. Aku akan menggantikan Siska. Aku tidak tidur semalam. Bagaimana bisa aku tidur? Subuh datang, dan bersamaan dengan itu, tim perias pengantin datang mendobrak pintu kamarku yang sederhana di Bogor. Mereka adalah orang-orang asing yang ceria, tertawa-tawa sambil membongkar koper rias mereka yang harganya mungkin setara dengan gajiku setahun. Selamat pagi, pengantin, sapa salah satu dari mereka. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Aduh, Mbak Siska, kok pucat banget? Gugup ya? Tanyanya sambil mulai mengoleskan alas bedak yang dingin ke wajahku. Aku diam. Tapi ibu tiriku, yang mengawasiku seperti elang, langsung menjawab. Oh, iya, dia gugup sekali. Biasa, wedding jitters, katanya sambil tertawa. Tawa yang terdengar seperti paku berkarat digesekkan ke kaca. Mereka mulai memakaikanku gaun itu. Gaun Siska. Gaun yang dia pilih dengan angkuh 2 bulan lalu. Harus kuakui, gaun itu indah. Bertabur ribuan mutiara kecil, dengan ekor yang sangat panjang. Tapi di tubuhku, rasanya salah. Gaun ini sedikit kebesaran di bagian dada. Siska memang lebih berisi dariku. Aku merasa seperti boneka pajangan yang dipakaikan baju curian. Aku merasa kotor. Saat rambutku selesai ditata, Ibu Tiri menyuruh semua perias keluar sejenak. Ruangan jadi sepi. Dia berjalan mendekat. Wajahnya keras. Kuku-kukunya yang dicat merah ceri, mencengkeram lenganku. Keras. Aku yakin akan membekas biru di sana. Dia berdesis tepat di telingaku. Suaranya penuh racun. Ingat, Nara. Sebentar lagi mereka akan memakaikan kamu cadar pengantin. Cadar itu tebal. Jangan kamu buka. Jangan bicara sepatah kata pun di mobil. Di altar nanti, menunduk saja. Jawab yang perlu saja. Kalau kamu berani merusak ini, kalau kamu berani membuka mulutmu, anggap saja itu nafas terakhir ayahmu. Jantungku seperti diremas. Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir. Aku hanya bisa mengangguk. Mereka memakaikan cadar itu. Cadar putih panjang yang menutupi seluruh wajahku. Ibu Tiri benar. Kainnya tebal. Aku seperti melihat dunia dari balik kabut. Tapi ini bagus. Mereka tidak bisa melihat air mataku yang mulai menetes. Dan aku tidak perlu melihat wajah mereka yang penuh kebohongan. Perjalanan dari Bogor ke Jakarta adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di mobil pengantin yang mewah, sendirian di belakang. Ibu Tiri dan ayahku, yang dipaksa duduk di kursi roda meski kondisinya rapuh, ada di mobil lain. Aku tidak tahu di mana aku. Aku hanya tahu kami memasuki sebuah gedung yang luar biasa megah di kawasan Senayan. Hotel Mulia. Salah satu hotel termewah di Jakarta. Aku dituntun. Aku berjalan seperti robot. Aku tidak bisa melihat jelas. Aku hanya mendengar bisikan-bisikan tamu undangan. Wah, akhirnya Revan menikah juga ya. Aku dengar pengantinnya cantik sekali, dari keluarga baik-baik. Beruntung sekali ya, dapat Revan. Beruntung? Aku bukan beruntung. Aku adalah tumbal. Aku akhirnya didudukan di sebuah kursi. Di sampingku, aku bisa merasakan hawa dingin. Dia, Revan. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Sangat maskulin.
wangi mint, sedikit aroma kayu cedar, dan dingin. Seperti udara di puncak gunung. Aku tidak berani menoleh sedikit pun. Acara dimulai. Aku tidak bisa fokus. Jantungku berdebar begitu kencang sampai rasanya telingaku berdengung. Penghulu mulai berbicara. Aku mendengar nama Siska disebut. Dan nama ayahku. Lalu, aku mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Suara Revan Wiratmaja. Saya terima nikah dan kawinnya. Siska Anindita, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suaranya. Ya Allah, suaranya. Dalam. Berat. Tegas. Mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Dia mengucapkan kalimat itu sejelas dan sedingin dia menandatangani cek miliaran rupiah. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Perutku mulas seketika. Sudah selesai. Aku sekarang adalah istri orang. Tapi aku adalah istri yang palsu. Aku adalah Nyonya Wiratmaja, tapi atas nama Siska. Lalu, momen itu tiba. Momen yang paling aku takuti. Pembawa acara berkata, kini saat yang ditunggu-tunggu. Mempelai pria, dipersilakan membuka cadar sang istri. Aku berhenti bernapas. Ini dia. Ini adalah akhir dari segalanya. Dia akan melihatku. Dia akan sadar aku bukan Siska. Dia akan murka. Dia akan berteriak, penipu. Di depan ratusan tamu penting. Keluargaku akan hancur. Ayahku akan. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasakan tangannya yang kokoh, namun dingin, menyentuh tepi cadarku. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengangkatnya. Perlahan. Kabut di depan mataku terangkat. Aku memberanikan diri. Aku mengangkat wajahku. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah pria yang kini menjadi suamiku. Revan. Dia sangat tampan. Jauh lebih tampan dari yang bisa kubayangkan. Rahangnya tegas, hidungnya mancung sempurna. Tapi matanya hitam, tajam, dan sedingin es di kutub utara. Saat dia melihat wajahku, aku melihatnya. Matanya membelalak. Hanya sepersekian detik. Keterkejutan murni. Rahangnya mengeras. Tentu saja dia kaget. Dia pasti sudah pernah bertemu Siska sebelumnya. Dan aku, sama sekali tidak mirip Siska. Aku menahan napas. Aku menunggu teriakannya. Aku menunggu makiannya. Aku menunggu dia mendorongku menjauh. Tapi, tidak ada. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Keterkejutan di matanya lenyap dalam satu kedipan. Wajahnya kembali datar. Datar. Sedatar dinding marmer di belakangnya. Dia menatapku. Tatapan yang sulit kuartikan. Bukan marah. Bukan bingung. Itu, tatapan menilai. Seolah dia sedang melihat barang baru di dealer mobilnya. Lalu, dia tersenyum. Bukan senyum bahagia seorang pengantin pria. Bukan. Itu adalah senyum sinis. Senyum mengejek. Sangat tipis, nyaris tak terlihat oleh orang lain. Tapi aku melihatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membatalkan pernikahan. Dia melanjutkan prosesi seolah tidak ada yang salah. Dia mendekatkan wajahnya dan mencium keningku. Bibirnya terasa seperti balok es menempel di kulitku. Aku bingung. Aku linglung. Kenapa? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak berteriak bahwa ini adalah penipuan terbesar dalam hidupnya? Resepsi pernikahan adalah neraka yang berlangsung selama 4 jam. Aku harus berdiri, tersenyum palsu kepada ribuan tamu yang tidak aku kenal. Revan berdiri kaku di sampingku. Sesekali, dia meletakkan tangannya di pinggangku, dan itu membuatku merinding kedinginan. Dia tersenyum pada tamunya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Malam akhirnya tiba. Setelah berganti pakaian, aku mengira kami akan diantar ke hotel. Ternyata tidak. Kami diantar ke rumahnya. Rumahnya yang terletak di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah itu bukan rumah. Itu adalah istana modern. Megah, tapi sepi.
Sangat sepi. Hanya ada beberapa asisten rumah tangga yang menyambut kami dengan menunduk takut. Dia membawaku, atau lebih tepatnya, berjalan di depanku, menuju kamar utama. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumah kontrakanku di Bogor. Begitu pintu ditutup, dia langsung melepaskan dasinya. Melemparkan jasnya ke sofa dengan kasar. Aku hanya berdiri kaku di dekat pintu, memeluk tas kecilku. Dia berbalik menatapku. Tatapan dingin itu kembali, 10 kali lebih tajam. Aku tahu kamu bukan Siska, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Jantungku mencelos. Darahku seolah surut dari wajahku. Aku bisa jelaskan. Aku tidak peduli, potongnya. Aku terdiam. Tidak peduli? Apa maksudnya? Dia berjalan ke meja kerjanya di sudut kamar. Mengambil beberapa lembar kertas dari dalam map kulit mahal. Dia melemparkannya ke meja kopi di depanku. Kertas-kertas itu berhamburan. Itu. Baca dan tanda tangani. Aku melangkah ragu. Kulihat judul di kertas paling atas. Perjanjian nikah. Apa ini? Tanyaku lirih. Pernikahan kita, katanya. Dia mulai membuka kancing lengan kemejanya satu persatu. Kita akan menikah. Tepat selama 1 tahun. 365 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Napasiku tercekat. 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun itu, kamu akan berpura-pura menjadi istriku di depan umum. Terutama di depan kakekku. Kamu akan tinggal di sini. Kamu akan mendapatkan semua fasilitas. Dan, dia menatapku tajam, semua hutang ayahmu, biaya rumah sakitnya, semua lunas. Pagi besok, aku yang akan urus. Tawarannya terlalu menggiurkan untuk ditolak. Tapi aku tahu, ada harga yang harus dibayar. Tapi, lanjutnya, seolah bisa membaca pikiranku. Matanya menajam. Ada aturan. 1. Jangan pernah campuri urusanku. Bisnisku. Kehidupan pribadiku. Jangan tanya aku pergi kemana, pulang jam berapa, atau bertemu siapa. Kamu bukan istriku. Kamu hanya pajangan. Dia berhenti sejenak, berjalan mendekat. 2. Jangan pernah berharap aku menyentuhmu. Kita akan tidur di kamar terpisah. Aku mendongak, menatap matanya yang gelap. Tapi, kenapa? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak membatalkannya? Aku menipumu. Dia kini berdiri tepat di depanku. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku bisa melihat pantulan diriku yang ketakutan di matanya yang kosong. Karena aku butuh seorang istri di atas kertas. Siapapun itu, desisnya. Dan kamu, Nara. Aku terkesiap. Dia tahu namaku? Bagaimana? Kamu, lanjutnya, jauh lebih baik daripada Siska. Setidaknya kamu terlihat penurut. Siska terlalu banyak menuntut. Dia tahu? Dia tahu rencananya? Dia tahu Siska kabur? Dia mundur selangkah, seolah jijik berada terlalu dekat denganku. Kamarmu ada di ujung lorong. Di sebelah dapur. Kamar tamu. Perkataannya menusukku. Kamar tamu. Di sebelah dapur. Itu bukan perlakuan untuk seorang istri. Itu posisi untuk seorang pembantu. Dia mengambil bantal dari kasur pengantin super besar itu. Sekarang, tanda tangani kontrak itu. Atau kamu bisa kembali ke Bogor malam ini juga, berjalan kaki kalau perlu. Dan biarkan rentenir mengambil rumah dan nyawa ayahmu besok pagi. Air mataku jatuh lagi. Malam ini aku sudah terlalu banyak menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak pernah punya pilihan. Dihina sebagai pengantin palsu, atau melihat ayahku mati di jalanan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena yang tergeletak di meja. Aku menandatangani kontrak yang menjual hidupku selama 1 tahun ke depan. Bagus, katanya dingin. Selamat datang di pernikahanmu, Nara. Dia berjalan keluar dari kamar tidur utama itu, membawa bantalnya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Pintu ditutup dengan suara pelan, tapi terdengar seperti bantingan keras di telingaku. Aku ditinggalkan sendirian.
di kamar pengantin yang mewah, yang seharusnya menjadi saksi malam pertamaku. Tapi kamar ini terasa lebih dingin, lebih sepi, dan lebih menakutkan daripada kamar mayat. Matahari di Pondok Indah terbit dengan cara yang berbeda dari di Bogor. Di sini, sinarnya terasa angkuh. Dia menyorot kolam renang besar di halaman belakang, memantulkan kilaunya ke jendela-jendela kaca raksasa di rumah ini. Rumahku. Bukan, ini bukan rumahku. Ini adalah istana es milik Revan. Dan aku adalah salah satu pajangannya yang tidak berharga. Aku benar-benar pindah ke kamar tamu di sebelah dapur, seperti perintahnya. Ironis. Kamar tamu. Ini saja 3 kali lebih mewah dari kamar tidurku di Bogor. Ada kamar mandi marmer di dalam, dan ranjang yang terlalu empuk. Tapi lokasinya adalah penghinaan yang jelas. Aku adalah istri, tapi kastaku setara dengan asisten rumah tangga. Hidupku berjalan seperti robot yang rusak. Aku bangun sebelum matahari terbit, berpura-pura sibuk di dapur kecil dekat kamarku, hanya agar tidak berpapasan dengannya. Revan sendiri akan turun tepat jam 7 pagi. Dia sudah rapi dengan setelan jas mahal yang harganya bisa membayar biaya pengobatan ayah selama 6 bulan. Dia tidak pernah sarapan. Dia hanya mengambil cangkir kopi hitamnya dari mesin, meminumnya sambil berdiri menatap taman, lalu pergi. Dia tidak pernah menoleh padaku. Dia tidak pernah menyapaku. Aku adalah udara. Malam hari, dia pulang larut. Seringkali aku sudah mengunci diri di kamar. Tapi kadang, aku mendengarnya. Langkah kakinya yang berat di lantai marmer. Kadang, dia tidak sendirian. Aku pernah mendengar suara tawa wanita lain di ruang tamu. Suara tawa yang manja dan centil. Hatiku sakit. Tentu saja sakit. Aku mungkin istri palsu, tapi akad itu tetap bergema di telingaku. Aku menelan rasa sakit itu mentah-mentah, membenamkan wajahku ke bantal dan menangis tanpa suara. Satu-satunya saat kami harus bersandiwara adalah setiap hari Minggu. Makan malam keluarga. Kami harus pergi ke rumah kakeknya, Tuan Wiratmaja Senior, di kawasan Menteng. Disinilah aku melihat sisi lain Revan. Aktor yang hebat. Dia akan membukakan pintu mobil untukku. Dia akan menggenggam tanganku saat kami masuk. Dia akan tersenyum padaku di meja makan, memanggilku, sayang, dengan suara yang membuatku mual. Nara, tolong ambilkan kakek udangnya. Katanya, sayang, kamu mau tambah minum? Kakeknya terlihat menyukaiku. Beliau pria tua yang bijak, tapi tatapannya tajam. Kamu gadis yang baik, Nara, katanya suatu malam. Jaga cucu kakek. Revan itu, dia terlalu kaku sejak. Pria tua itu tidak melanjutkan kalimatnya. Revan hanya tersenyum tipis. Sandiwara ini membuatku semakin lelah. Tapi neraka yang sebenarnya bukan di rumah ini. Neraka itu datang dari ponselku. Telepon pertama datang seminggu setelah pernikahan. Ibu tiri. Nara, kamu enak-enakan ya jadi nyonya besar di Jakarta. Kamu lupa sama ayahmu di sini. Suaranya melengking seperti biasa. Aku tidak lupa, Bu, jawabku pelan. Revan sudah melunasi semua hutang ayah. Biaya rumah sakit juga sudah dia tanggung. Lunas katamu, potongnya. Itu hutang lama. Ini ada obat baru. Dari luar negeri. Katanya bagus sekali untuk paru-paru ayahmu. Harganya mahal sekali. Nara, kamu harus kirim uang. Aku memejamkan mata. Revan memang memberiku kartu debit. Uang saku bulanan yang jumlahnya konyol. Jauh lebih banyak dari gajiku setahun. Berapa, Bu? Dan Siska, tambahnya. Kasihan dia. Stres sejak batal nikah. Dia butuh liburan. Dia juga mau beli tas baru. Masa adiknya jadi nyonya? Kakaknya pakai tas palsu? Malu-maluin kamu nanti. Jadi, inilah hidupku. Aku menjadi mesin ATM baru bagi mereka. Pengorbananku di malam pernikahan itu ternyata belum cukup. Aku harus terus diperas, dan aku tidak bisa menolak. Karena ancamannya selalu sama. Kalau kamu macam-macam, kami akan bilang ke Revan siapa kamu sebenarnya. Mereka tidak tahu. Revan sudah tahu. Tapi aku terlalu takut untuk mengatakannya.
Di tengah kehidupanku yang hampa dan penuh tekanan ini, aku mulai menyadari keanehan pada Revan. Sesuatu di luar sikap dinginnya. Keanehan pertama adalah dompetnya. Suatu malam, dia pulang sangat larut. Aku pikir dia mabuk. Dia tidak masuk ke kamarnya, yang aku tidak tahu di mana, mungkin kamar lain di lantai atas. Tapi dia tertidur di sofa besar di ruang keluarga. Dia masih memakai setelan kerjanya, tapi dasinya sudah longgar. Aku memberanikan diri mendekat. Aku ingin menyelimutinya. Bagaimanapun, dia suamiku. Saat aku membungkuk, dompetnya terjatuh dari saku jasnya. Dompet kulit hitam yang mahal. Isinya berceceran sedikit. Kartu-kartu kredit platinum, dan sebuah foto. Foto usang di bagian lipatan dompet. Bukan foto Siska. Bukan juga fotoku. Itu, foto seorang wanita. Wanita yang sangat cantik. Dia tertawa lepas, matanya menyipit bahagia. Jantungku berhenti berdetak. Wanita di foto itu adalah aku. Bukan aku. Tapi, mirip. Sangat mirip. Hidung kami sama. Bentuk bibir kami sama. Yang beda hanya pancaran matanya. Matanya begitu hidup, sementara mataku sudah mati rasa. Siapa dia? Dengan tangan gemetar, aku cepat-cepat memasukkan foto itu kembali, meletakkan dompetnya di meja, dan lari ke kamarku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajah tertawa itu terus menghantuiku. Keanehan kedua adalah ruangan terkunci. Di ujung lorong sayap barat rumah ini, ada satu set pintu kayu jati yang besar. Pintu itu selalu terkunci. Para asisten rumah tangga bilang, tidak ada yang boleh masuk ke sana. Itu adalah area terlarang. Hanya Revan yang punya kuncinya. Kadang, larut malam, aku mendengarnya masuk ke sana. Dia bisa berada di dalam sana berjam-jam. Kadang, jika rumah sedang sepi, aku bisa mendengar alunan musik klasik yang samar dari balik pintu itu. Musik yang sedih. Rasa penasaranku memuncak. Wajah di foto itu, dan ruangan terkunci ini. Apakah ada hubungannya? Kesempatan itu datang 3 bulan setelah pernikahan kami. Suatu sore di hari kerja. Revan sedang di kantor. Aku sedang membereskan buku di perpustakaan pribadi Revan, tempat yang jarang dia masuki. Aku bosan. Aku butuh melakukan sesuatu. Dan aku melihatnya. Tergeletak di atas meja kerja Revan yang rapi. Sebuah kunci. Kunci kuno yang besar, dengan ukiran. Aku tahu itu kunci apa. Itu kunci ruangan terlarang. Dia pasti lupa membawanya. Jantungku berdebar kencang. Aturan nomor 1 dalam kontrak kami. Jangan campuri urusanku. Ini adalah pelanggaran besar. Jika ketahuan, dia bisa menceraikanku. Dan jika dia menceraikanku, ibu tiri akan. Ayahku akan. Tapi aku tidak bisa. Tanganku bergerak sendiri. Aku mengambil kunci itu. Rasanya dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Aku berjalan menyusuri lorong yang sepi. Berdebar-debar. Aku merasa seperti pencuri. Aku sampai di depan pintu kayu jati itu. Aku memasukkan kunci. Memutarnya. Bunyi, klik, pelan terdengar begitu keras di rumah yang sunyi ini. Aku mendorong pintu. Pintu itu terbuka tanpa suara. Di dalam gelap. Aku meraba dinding mencari saklar. Ketemu. Klik. Lampu menyala. Aku terkesiap. Nafasku tercekat di tenggorokan. Ini bukan kantor. Ini bukan gudang. Ini sebuah studio lukis. Dan ruangan ini penuh. Penuh dengan lukisan. Puluhan kanvas. Berdiri di atas kuda-kuda penyangga, bersandar di dinding, bahkan bertumpuk di lantai. Dan semua lukisan itu adalah lukisan wanita yang sama. Wanita di foto dompet Revan. Wanita yang terlihat persis sepertiku. Aku melangkah masuk. Kakiku lemas. Ini gila. Ini obsesif. Ada lukisan dia sedang tersenyum menatap matahari. Ada lukisan dia sedang tidur miring ke kiri. Ada lukisan dia sedang membaca buku. Semuanya dia. Wajahnya adalah cerminan wajahku. Siapa kamu? Bisikku pada salah satu lukisan terbesar di tengah ruangan. Lukisan itu belum selesai. Tapi matanya
Matanya seolah menatapku. Keluar. Aku menjerit. Jeritan ketakutan yang tertahan. Aku berbalik. Revan. Revan berdiri di ambang pintu. Dia tidak seharusnya pulang secepat ini. Wajahnya. Aku belum pernah melihat wajahnya seperti ini. Tidak lagi dingin. Tidak lagi datar. Wajahnya merah pada menahan amarah. Matanya menyala. Rahangnya bergemeletuk. Dia terlihat seperti singa yang terluka. Beraninya kamu masuk sini, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku mundur ketakutan. Kakiku menabrak salah satu kanvas. Revan, aku minta maaf, aku tidak sengaja. Aku bilang jangan pernah camputi urusanku. Dia berjalan cepat ke arahku. Dia mencengkeram lenganku. Keras. Sangat keras. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Rasanya sakit sekali. Sakit, Revan. Aku menangis. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Di antara rasa takut dan sakit, ada rasa penasaran yang lebih besar. Siapa dia? Tanyaku, memberanikan diri menatap matanya yang marah. Kenapa wajahnya seperti wajahku? Pertanyaanku seolah memukulnya. Cengkeramannya mengendur. Amarah di matanya tiba-tiba pecah. Seperti bendungan yang jebol. Amarah itu lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Rasa sakit. Rasa sakit yang begitu dalam, begitu putus asa, yang belum pernah kulihat di mata pria manapun. Dia melepaskan lenganku. Dia terhuyung mundur, seolah aku baru saja meninjunya. Dia berbalik dariku, membelakangiku. Dia menatap lukisan besar yang belum selesai itu. Bahunya naik turun. Dia, Rania, katanya. Suaranya sangat pelan, bergetar. Rania? Tanyaku lirih. Cinta pertamaku. Suaranya parau. Dia meninggal. 5 tahun yang lalu. Kecelakaan mobil di puncak. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Ya Allah. Jadi, wanita ini sudah meninggal. Revan tertawa. Tawa yang paling menyedihkan yang pernah kudengar. Aku gila, kan? Aku melukisnya. Setiap hari. Selama 5 tahun. Aku mencoba mengingat wajahnya. Tapi wajahnya terus memudar seiring waktu. Aku takut aku akan lupa bagaimana persisnya dia tersenyum. Dia berbalik menatapku. Tatapannya kini kosong. Hampa. Keluargaku. Kakekku. Mereka terus memaksaku untuk melanjutkan hidup. Mereka bilang aku butuh istri. Butuh ahli waris. Mereka menjodohkanku dengan Siska. Dia menyebut nama Siska dengan nada jijik. Aku menolaknya mentah-mentah. Sampai suatu hari, ibunya Siska mengirimkan fotonya. Foto Siska. Dia menggeleng pelan. Dia tidak mirip Rania. Tidak sama sekali. Tapi matanya, saat dia tersenyum di foto itu, ada sepersekian detik, sekilas, mengingatkanku pada Rania. Aku mundur selangkah. Kakiku gemetar. Aku mulai mengerti. Jadi, kamu setuju menikah dengan Siska, hanya karena dia, sedikit mirip Rania. Aku egois, bisik Revan, menatap lurus ke mataku. Aku pikir, mungkin aku bisa bertahan menjalani pernikahan ini, jika aku bisa sesekali membayangkan dia adalah Rania. Napasiku tercekat. Lalu, aku tidak berani melanjutkan pertanyaanku. Revan yang melanjutkannya untukku. Lalu, di altar. Saat aku membuka cadarmu. Aku melihatmu. Dia melangkah pelan mendekatiku. Dia menatap wajahku. Tapi aku tahu dia tidak sedang melihatku. Dia sedang melihat hantu. Itu bukan Siska. Itu kamu. Nara. Dan kamu, wajahmu, kamu. Aku yang menyelesaikannya. Suaraku bergetar. Aku jauh lebih mirip Rania daripada Siska. Revan tidak menjawab. Dia hanya memejamkan matanya. Tapi diamnya adalah jawaban, ya, yang paling keras yang pernah kudengar. Itulah kenapa kamu tidak marah, bisikku. Kengerian menjalari tulang punggungku. Itulah kenapa kamu tidak membatalkan pernikahan. Itulah kenapa kamu langsung setuju saat melihatku.
Aku pikir. Suara Revan pecah. Aku pikir, takdir sedang mengolok-olokku. Memberiku ilusi yang lebih baik. Setidaknya, aku bisa melihat wajahnya lagi setiap hari. Walaupun, itu hanya wajahmu. Kata-katanya. Walaupun itu hanya wajahmu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Lebih sakit dari cengkeramannya di lenganku tadi. Jadi, ini jawabannya. Ini adalah rahasia suamiku. Aku bukan istri. Aku bahkan bukan Nara di matanya. Aku adalah pengganti Siska. Dan Siska hanyalah calon pengganti Rania. Aku adalah pengganti dari pengganti. Aku adalah bayangan dari hantu yang sudah mati. Pengakuan Revan di studio lukis itu seharusnya menjadi akhir. Tapi ternyata, itu adalah sebuah awal yang baru. Awal yang lebih rumit. Beberapa hari setelah malam itu, rumah istana di Pondok Indah ini terasa berbeda. Lebih hening. Hening yang canggung. Revan tidak lagi sedingin es. Dia seperti es yang mulai retak. Dia masih tidak bicara padaku. Dia masih pergi pagi dan pulang larut. Tapi ada yang berubah. Dulu, dia tidak akan peduli jika aku ada di dapur atau tidak saat dia mengambil kopinya. Sekarang, jika dia melihatku di sana, dia akan berhenti sejenak. Hanya sedetik. Ada sorot rasa bersalah di matanya. Sebelum dia berdeham dan pergi, seolah menyesal telah melihatku. Lalu, hal-hal kecil mulai terjadi. Suatu pagi, aku terbangun karena aroma roti panggang. Aku bergegas keluar kamar, mengira ada asisten rumah tangga yang datang sepagi ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada 2 piring di meja makan besar yang biasanya kosong. 1 piring berisi roti panggang dengan selai. Piring lainnya kosong. Di samping piringku, ada segelas jus jeruk. Dia sudah menyiapkan sarapan untukku. Aku tahu itu darinya. Karena kopi hitamnya masih mengepul di cangkirnya, di seberang meja. Dia sudah pergi. Dia tidak makan bersamaku. Tapi dia memikirkanku. Jantungku berdesir aneh. Ini adalah gestur kebaikan pertama yang aku terima di rumah ini. Minggu berikutnya, Neraka dari Bogor menelepon lagi. Ibu Tiri. Nara. Ayahmu sesak napas lagi. Parah sekali. Dokter bilang dia butuh spesialis paru-paru terbaik di Jakarta. Dokter Anwari, katanya. Tapi biayanya. Ya Allah, Nara. Biayanya bisa untuk beli mobil baru. Kamu harus kirim uangnya. Sekarang. Aku panik. Aku terduduk lemas di lantai dapur. Sebanyak itu, Bu? Aku cek dulu. Tidak ada waktu. Kamu mau ayahmu mati? Hah? Aku menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Uang di kartu debit yang dia berikan memang banyak, tapi aku tidak yakin cukup untuk membayar seorang spesialis papan atas. Aku tidak tahu. Revan pulang lebih awal hari itu. Dia berdiri di ambang pintu ruang makan, menatapku yang menangis di lantai dapur. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya datar seperti biasa. Aku buru-buru menyeka air mataku dan berdiri. Maaf, Tuan, aku sedang. Dia hanya menatapku sesaat. Lalu berbalik badan dan naik ke kamarnya di lantai atas. Dia bahkan tidak bertanya kenapa aku menangis. Hatiku yang tadi sempat menghangat karena roti panggang, kembali mendingin. Tentu saja dia tidak peduli. Keesokan harinya, Ibu Tiri menelepon lagi. Tapi kali ini, suaranya aneh. Terdengar gembira yang tertahan. Nara, kamu tahu? Tadi pagi tiba-tiba Dokter Anwari datang sendiri ke rumah sakit. Katanya, ada yang sudah membayar lunas semua biaya perawatan ayahmu. Sampai sembuh total. Ini keajaiban, Nara. Alhamdulillah. Aku terdiam. Jantungku berdebar. Bukan. Itu bukan keajaiban. Itu Revan. Dia mendengarku menangis kemarin. Dan dia bertindak. Diam-diam. Tanpa bilang apa-apa. Malam itu, aku memberanikan diri menunggunya pulang. Aku menunggunya di ruang tamu yang temaram. Jam 11 malam, aku mendengar suara mobilnya. Dia masuk. Terlihat lelah. Jasnya tersampir di lengan.
Revan. Panggilku pelan. Dia berhenti melangkah. Dia menoleh. Ini pertama kalinya aku memanggil namanya tanpa embel-embel. Tuan, di rumah ini. Ayahku. Suaraku bergetar. Dokter Anwari. Apa itu, kamu? Dia menatapku lama. Tidak mengiyakan, tidak juga menyangkal. Dia hanya mengendurkan dasinya. Dia ayahmu. Dan ayah mertuaku di atas kertas. Kakek tidak akan suka jika cucu menantunya tidak terurus. Dia lagi-lagi berlindung di balik nama kakeknya. Tapi aku tahu, kali ini berbeda. Dia melakukannya bukan untuk kakek. Dia melakukannya, mungkin, karena rasa bersalah padaku. Terima kasih, bisikku. Air mataku menggenang. Sungguh, terima kasih. Dia tampak tidak nyaman. Dia tidak terbiasa dengan ucapan terima kasih. Sudah malam. Tidurlah. Dia berbalik hendak naik tangga. Revan, tunggu. Entah dari mana keberanian itu datang. Dia berhenti lagi, tapi tidak menoleh. Kenapa? Kenapa kamu masih melukisnya? Tanyaku. Hening. Karena aku takut lupa. Jawabnya pelan, suaranya parau. Aku takut lupa, seperti apa rasanya bahagia. Dia lalu melanjutkan langkahnya, meninggalkanku sendirian dengan gema kalimatnya yang menyedihkan itu. Hubungan kami memasuki fase baru yang aneh. Kami mulai bicara. Sedikit. Sangat sedikit. Hanya hal-hal sepele. Hujan di luar. Atau, asisten rumah tangga bilang stok kopi habis. Sampai suatu malam, seminggu kemudian, dia pulang lebih awal. Aku sedang di dapur, membuat kopi untuk diriku sendiri. Malam ini, katanya tiba-tiba dari belakangku. Aku terlonjak kaget. Kita makan malam di luar. Aku menoleh. Makan malam? Di luar? Tapi, ini bukan hari Minggu. Kita tidak ke rumah kakek. Wajahnya terlihat gugup. Revan Wiratmaja terlihat gugup. Kakek. Kakek dengar kita tidak pernah keluar berdua. Dia menyuruh kita agar terlihat mesra. Untuk foto. Ah, tentu saja. Alasan. Selalu ada alasan di balik semuanya. Baik, jawabku datar. Aku ganti baju. Dia membawaku ke sebuah restoran Italia yang sangat mewah di kawasan SCBD. Restoran di puncak gedung. Pemandangannya adalah lautan lampu kota Jakarta. Kami duduk di meja paling privat. Ini adalah kencan pertama dalam hidupku. Dan ini palsu. Kami makan dalam diam. Suara denting garpu dan pisau terdengar memekakkan telinga. Dia memesankan makanan untukku tanpa bertanya. Steak. Lalu, di tengah keheningan yang menyiksa itu, dia bertanya. Kamu tidak suka daging? Aku tersentak. Aku menatap piringku. Steakku memang baru kumakan sedikit. Aku lebih suka sayuran. Dia diam sejenak. Siska, suka sekali steak. Aku meletakkan garpuku. Tentu saja. Aku bukan Siska. Aku tahu, katanya cepat. Dan Rania juga tidak suka daging. Perkataan itu menusukku lagi. Selalu kembali ke Rania. Aku menatapnya. Lalu, apa yang Rania suka? Tanyaku, memberanikan diri. Revan terdiam. Dia menatap keluar jendela. Dia suka semua yang manis. Dia suka kopi susu gula aren. Jantungku berdebar. Kopi susu gula aren. Itu minuman favoritku di kedai kopi tempatku bekerja dulu. Revan lalu menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, dia menatap mataku. Benar-benar menatap aku. Nara, bukan hantu Rania. Kamu, katanya pelan. Kamu suka kopi apa? Pertanyaan sederhana. Kamu suka kopi apa? Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan pertama yang dia ajukan tentang diriku. Tentang Nara. Bukan tentang istri palsunya. Bukan tentang kembaran Rania. Tapi tentang aku. Air mataku hampir jatuh. Aku suka kopi susu gula aren. Mata Revan membelalak. Keterkejutan yang sama seperti saat dia membuka cadarku. Tapi kali ini, berbeda.
Ada kebingungan di sana. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, ponselnya berdering. Dia melihat layarnya. Wajahnya mengeras. Asisten rumah tangga, katanya, lalu mengangkat telepon. Halo. Apa? Di rumah? Sekarang. Suara Revan naik. Dia menutup telepon dengan kasar. Wajahnya kembali dingin. Kita pulang. Sekarang. Perjalanan pulang terasa menegangkan. Ada apa, Revan? Tamu tak diundang, desisnya. Dan benar saja. Saat kami tiba di rumah, dua sosok wanita yang sangat kukenal sedang duduk dengan angkuh di sofa ruang tamu mewahku. Ibu Tiri dan Siska. Siska memakai gaun merah ketat. Riasannya tebal. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu menatap Revan dengan pandangan menggoda. Ibu Tiri tersenyum manis penuh kepalsuan. Revan, sayang, maaf ya kami datang tidak bilang-bilang, kata ibu tiriku, suaranya dibuat semanis mungkin. Kami cuma mau menjenguk Nara. Benar kan, Siska? Siska tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Iya. Wow, Nara, hebat ya kamu. Betah sekali sepertinya kamu, jadi penggantiku. Aku mengepalkan tanganku. Kalian salah, kata Revan tiba-tiba. Suaranya dingin dan berat. Ibu Tiri dan Siska menoleh. Salah apa, Revan? Tanya Siska manja. Revan berjalan ke arahku. Dia berdiri di sampingku. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia meraih tanganku. Menggenggamnya erat di depan mereka berdua. Nara bukan pengganti, kata Revan, matanya menatap lurus ke Siska. Dia istri saya. Aku terkesiap. Ibu Tiri dan Siska membeku. Wajah mereka pucat. Revan, kamu. Siska tergagap. Saya tahu semuanya, lanjut Revan. Saya tahu Siska kabur. Dan saya tahu Nara yang menggantikannya. Saya tahu sejak detik pertama saya membuka cadarnya. Ini adalah bom. Tapi. Ibu Tiri panik. Nara itu pembohong. Dia menipu kamu, Revan. Dia. Cukup, Bu, bentak Revan. Aku kaget dia memanggilnya Bu. Saya tidak peduli siapa yang menipu. Yang jelas, di mata hukum dan di mata Allah, Nara adalah istri saya. Bukan Siska. Wajah Siska berubah dari kaget menjadi benci. Wajahnya memerah karena marah. Dia bangkit berdiri. Kamu membela dia, desis Siska pada Revan. Revan tidak menjawab. Dia hanya mengeratkan genggamannya di tanganku. Itu adalah jawaban yang lebih dari cukup. Ibu Tiri menarik Siska. Sudah, Siska, ayo kita pulang. Tapi saat Siska melewatiku, dia berhenti. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Dia berbisik dengan suara penuh racun, yang hanya bisa kudengar. Jangan senang dulu, Jalang. Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma mirip sama perempuan mati itu. Cuma itu. Revan itu milikku. Selalu milikku. Aku akan dapatkan dia kembali. Dan aku akan hancurkan kamu. Ingat itu. Dia lalu tersenyum manis ke Revan, dan berjalan keluar, membanting pintu depan. Aku ditinggalkan berdiri di sana. Tangan Revan masih menggenggam tanganku. Hangat. Untuk pertama kalinya, terasa hangat. Dia baru saja membelaku. Dia menyebutku istrinya. Dia melindungiku. Tapi ancaman Siska. Kamu cuma mirip sama perempuan mati itu. Bergema di kepalaku. Jantungku terbelah. Satu sisi merasakan benih harapan yang baru saja disiram. Sisi lainnya, merasakan racun ketakutan yang baru saja disuntikkan. Siska dan Ibu Tiri pergi, tapi hawa beracun dari ancaman mereka masih tertinggal di ruang tamu yang megah itu. Tanganku masih ada dalam genggaman Revan. Hangat. Kokoh. Tapi begitu suara bantingan pintu depan terdengar, genggaman itu terlepas. Seolah tanganku tiba-tiba berubah jadi bara api. Revan berdeham. Dia mundur selangkah, ekspresinya kembali kaku. Maaf, katanya dingin. Saya tidak suka ada keributan di rumah saya. Lain kali, urus masalah keluargamu di luar.
Pukulan telak. Setelah dia membelaku. Setelah dia menyebutku, istrinya. Dia kembali menarik dinding es itu di antara kami. Benih harapan kecil yang baru saja tumbuh di hatiku. Langsung layu. Baik, jawabku pelan. Maaf sudah merepotkan. Aku berbalik dan berjalan cepat ke kamarku di sebelah dapur. Menahan air mata kekecewaan. Dia membelaku bukan untukku, tapi untuk ketenangan rumahnya. Tentu saja. Bodoh sekali aku. Nara. Hidup kembali normal. Atau setidaknya, senormal pernikahan palsu ini. Tapi aku tahu, Siska tidak akan diam. Dia mulai menyerang. Bukan aku. Dia menyerang Revan. Suatu hari, aku melihat Revan sedang membuka paket kecil di meja kerjanya. Isinya, sebuah bingkai foto digital. Aku pura-pura lewat untuk mengambil minum, tapi aku bisa melihat foto-foto yang bergulir di layarnya. Foto Revan dan Siska. Foto dari masa perjodohan mereka yang singkat. Siska yang tersenyum manja, memeluk lengan Revan. Revan sendiri terlihat kaku di foto itu, tapi Siska terlihat sangat bahagia. Dari siapa? Tanyaku pelan, pura-pura tidak tahu. Siska. Jawab Revan datar. Dia tidak mematikan bingkai itu. Tapi dia juga tidak memajangnya. Dia hanya memasukkannya kembali ke kotak. Sampah, desisnya. Lalu pesan-pesan mulai datang ke ponselnya. Aku tahu, karena dia sering meletakkan ponselnya di meja saat kami, terpaksa, sarapan di meja yang sama. Sejak insiden roti panggang, dia kadang-kadang sarapan di rumah, meski kami tetap diam 1000 bahasa. Notifikasi bermunculan. Nama Siska. Revan, aku minta maaf. Aku bodoh sekali. Aku kabur karena aku terlalu takut. Takut kamu terlalu sempurna untukku. Nara tidak pantas untukmu. Dia cuma beruntung. Revan tidak pernah membalasnya. Tapi aku melihat rahangnya mengeras setiap kali pesan itu masuk. Siska sedang mencoba masuk kembali ke kepalanya. Di sisi lain, Revan, dia mulai mengamatiku. Dulu dia hanya melihatku sebagai cerminan Rania. Sekarang, aku merasa dia mulai melihat perbedaannya. Suatu sore, aku sedang duduk di taman belakang yang rimbun, membaca sebuah novel lama. Ini adalah kebiasaanku di Bogor, satu-satunya pelarianku. Aku tidak sadar dia pulang lebih awal. Kamu suka membaca? Suaranya membuatku terlonjak. Dia berdiri di pintu kaca, masih memakai jasnya. Ah, iya. Untuk mengisi waktu, jawabku gugup. Dia menatapku lama. Rania, benci membaca, katanya pelan. Dia bilang itu membosankan. Dia lebih suka nonton film. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku, bukan Rania, bisikku. Aku tahu, jawabnya. Aku, mulai tahu. Dia lalu berbalik dan naik ke atas. Pengakuan kecil itu memberiku sedikit keberanian. Ditambah rasa terima kasihku yang meluap karena dia telah menolong ayahku dan membelaku di depan Siska. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus berterima kasih dengan benar. Malam itu, aku tahu dia sedang bekerja lembur di ruang kerjanya di lantai atas. Bukan di studio lukis Rania. Di ruang kerjanya yang resmi. Aku mendengar dia menelepon. Suaranya terdengar lelah dan tegang. Aku pergi ke dapur. Aku menyeduh kopi. Bukan kopi hitam pahit seperti yang biasa dia minum. Aku membuat kopi kesukaanku. Kopi susu dengan gula aren. Wanginya manis dan menenangkan. Dengan nampan di tangan, dan jantung yang berdebar di dadaku, aku naik ke lantai atas. Ini adalah area terlarang bagiku. Tapi malam ini, aku tidak peduli. Aku mengetuk pelan pintu ruang kerjanya. Masuk. Suaranya terdengar lelah. Aku membuka pintu. Dia kaget melihatku. Dia sedang memijat pelipisnya di depan layar laptop yang menyala. Nara? Ada apa? Ini. Aku melangkah masuk, meletakkan secangkir kopi susu gula aren di mejanya yang penuh dokumen. Aku juga buat untukku, kataku, meskipun cangkir keduaku ada di bawah. Aku pikir, mungkin kamu mau coba. Untuk menemanimu bekerja. Revan terdiam. Dia menatap cangkir itu. Lalu dia menatapku.
Kopi susu gula aren. Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya, matanya menatapku lekat. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Suaraku sedikit gemetar. Ini minuman kesukaanku. Jadi kupikir, tidak ada salahnya mencoba. Dia menatapku lama sekali. Tatapan yang berbeda. Bukan tatapan dingin. Bukan tatapan pada hantu Rania. Ini tatapan bingung. Penasaran. Perlahan, dia mengambil cangkir itu. Dia menghirup aromanya. Lalu dia meminumnya. Matanya terpejam sejenak. Sudah lama sekali. Bisiknya parau. Aku tidak minum ini. Jantungku berdebar. Rania? Tanyaku pelan. Dia membuka matanya. Dia menggeleng pelan. Bukan. Aku terkejut. Kamu? Iya. Dulu sekali. Waktu aku masih kuliah. Sebelum Rania. Aku suka ini. Dia tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Tapi itu senyum tulus pertamanya yang kulihat. Senyum yang bukan untuk kakeknya. Bukan untuk sandiwara. Terima kasih, Nara. Aku hanya bisa mengangguk. Selamat bekerja, kataku. Lalu cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Aku bersandar di dinding lorong, memegang dadaku. Jantungku berlari maraton. Ini adalah koneksi pertama kami. Koneksi yang tidak ada hubungannya dengan Siska atau Rania. Ini tentang aku dan dia. Tapi kebahagiaan kecil itu, seperti biasa, tidak bertahan lama. Siska dan Ibu Tiri, setelah gagal diusir dari rumah Revan, rupanya punya rencana baru. Rencana yang jauh lebih jahat. Siska pasti sadar bahwa Revan mulai melindungiku. Jadi, dia harus membuatku terlihat sebagai beban. Sebagai pembawa sial. Beberapa hari setelah momen kopi itu, aku mendapat izin dari Revan untuk menggunakan salah satu mobilnya, sebuah sedan hitam biasa, untuk menjenguk ayahku di Bogor. Aku pergi 2 kali seminggu. Aku tidak tahu bahwa saat aku terakhir menjenguk ayah, Siska diam-diam datang ke rumah Pondok Indah. Dia beralasan pada asisten rumah tangga ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Dia tidak mengambil barang. Dia pergi ke garasi. Dia menyabotase rem mobil sedan yang biasa aku pakai. Malam itu, pukul 9 tepat. Aku sedang bersiap untuk tidur. Revan sedang di studionya. Aku tahu, karena aku mendengar alunan musik klasik yang sedih dari sana. Tiba-tiba ponselku berdering. Ibu Tiri. Aku mengangkatnya dengan malas. Halo. Nara. Suaranya histeris. Bukan dibuat-buat. Ini histeris sungguhan. Ayahmu kritis. Nara. Dia. Jantungnya berhenti tiba-tiba tadi. Mereka sedang memompanya. Dokter bilang, ini bisa jadi yang terakhir. Cepat ke Bogor. Sekarang. Nara. Cepat. Duniaku runtuh. Ponsel itu jatuh dari tanganku. Ayah. Aku menjerit. Aku tidak berpikir. Aku berlari keluar kamar dengan baju tidurku. Pikiranku hanya satu. Ayah. Aku harus bertemu ayah. Aku berlari ke pintu depan, menyambar kunci mobil sedan hitam itu dari mangkuk tempat kunci. Aku berlari ke garasi. Aku tidak memanggil Revan. Aku tidak memikirkan dia. Aku terlalu panik. Aku hanya ingin pergi. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin. Tanganku gemetar hebat. Aku nyaris tidak bisa memasukkan giginya. Aku menangis meraung-raung. Ayah, tunggu ayah, jangan pergi. Aku baru saja akan menginjak gas, membantingnya keluar dari garasi. Mau kemana kamu malam-malam begini? Suara Revan yang keras dan marah membentakku. Dia berdiri di pintu penghubung garasi, wajahnya tegang. Dia pasti mendengar jeritanku. Ayahku, kritis. Isaku, wajahku pasti sudah hancur oleh air mata dan ketakutan. Dia sekarat, aku harus pergi. Aku harus ke Bogor. Revan menatapku. Dia melihat kepanikan murni di mataku. Dia melihat tanganku yang gemetar di setir. Jangan, katanya tegas. Kamu terlalu panik untuk menyetir.
Tidak. Aku harus pergi. Aku berteriak padanya. Minggir. Diam, Nara, bentaknya, lebih keras. Dia berjalan cepat ke sisi pengemudi, membuka pintu. Kamu tidak akan menyetir dalam kondisi seperti ini. Keluar. Tapi ayahku. Aku yang antar, teriaknya. Keluar dari mobil itu. Kita pakai mobilku. Aku terlalu kaget, terlalu takut, dan terlalu bingung untuk membantah. Perintahnya mutlak. Aku turun dari mobil sedan itu. Mobil yang remnya sudah dipotong. Aku berlari mengikutinya ke mobil Mercedes hitam mewahnya yang terparkir di sebelahnya. Aku masuk. Detik berikutnya, Revan sudah tancap gas, membelah malam Jakarta. Di rumah sakit Bogor, Siska melempar ponselnya ke dinding kamar mandi. Ibu tiri yang bersamanya terlonjak kaget. Ada apa, Siska? Gagal, desis Siska. Matanya menyala penuh kebencian. Perawat itu bilang dia baru saja telepon ke rumah Pondok Indah. Nara pergi. Tapi, dia pergi sama Revan. Pakai mobil Revan. Apa? Ibu tiri pucat. Jadi, remnya. Percuma. Siska menendang tempat sampah. Kenapa dia selalu lolos? Kenapa Revan harus selalu ada untuk melindunginya? Ibu tiri terdiam sejenak. Lalu, senyum licik perlahan terkembang di wajahnya. Belum gagal total. Siska, katanya pelan. Mereka sedang di jalan, kan? Ya. Memangnya kenapa? Mereka akan lewat mana? Jalan tol. Dan keluar di Bogor. Mereka akan lewat Jalan Puncak. Jalan yang sama dengan kecelakaan 5 tahun lalu. Siska terdiam. Lalu ikut tersenyum. Revan benci jalan itu, lanjut ibu tiri. Dia trauma. Malam ini, kita tidak perlu membuatnya celaka. Kita hanya perlu mengingatkannya pada trauma itu. Kita buat dia mengingat lagi, bagaimana rasanya kehilangan. Dan kali ini, desis Siska, dia akan menyalahkan Nara, gadis pembawa sial itu. Mobil Mercedes hitam itu melaju membelah malam. Revan mengemudi seperti orang kesetanan. Kami keluar dari kompleks Pondok Indah, langsung menuju jalan tol. Aku tidak bisa berhenti menangis. Tanganku mencengkeram sabuk pengaman begitu erat sampai buku-buku jariku memutih. Ayah, ayah, bertahan, ayah, Nara datang. Aku terus menggumamkan itu seperti doa, seperti mantra. Tenang, Nara, kata Revan. Suaranya tegas. Tapi ada sedikit getaran di sana. Dia sedang fokus. Kita akan sampai dalam 1 jam. Dia melirikku. Telepon ibumu. Tanyakan kondisi terbarunya. Tanganku yang gemetar meraih ponselku. Aku menelepon ibu tiri. Deringnya terasa begitu lama. Halo, Nara. Suara ibu tiri kembali terdengar. Masih panik. Kamu di mana? Cepat. Aku di jalan, Bu. Sama Revan. Bagaimana ayah? Jalan mana? Tanyanya. Masuk tol. Jagorawi. Jangan, teriaknya tiba-tiba, membuatku terlonjak kaget. Jangan lewat Jagorawi. Barusan ada kecelakaan beruntun. Truk kontainer terguling. Macet total. Tidak akan bergerak sampai pagi. Jantungku serasa copot. Apa? Macet total? Terus kita lewat mana, Bu? Lewat puncak. Lewat puncak, Nara. Itu satu-satunya jalan. Cepat. Lewat puncak. Lalu telepon ditutup. Tut, tut, tut. Aku menatap Revan dengan nanar. Dia bilang, Jagorawi macet total. Kecelakaan. Kita harus lewat puncak. Aku melihatnya. Di bawah temaram lampu dashboard, aku melihat wajah Revan berubah. Dia tidak memucat. Dia membatu. Tangannya yang memegang setir mencengkeram begitu kuat. Rahangnya mengeras. Revan, panggilku pelan. Dia tidak menjawab. Dia membanting setir di persimpangan berikutnya. Mobil berbelok tajam, keluar dari jalur tol,
mengambil jalan arteri menuju puncak. "Revan, kamu tidak apa-apa?" tanyaku lagi. Dia diam. Perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk. Jalanan puncak di tengah malam. Sepi. Gelap. Hanya lampu mobil kami yang menyorot tikungan-tikungan tajam. Dan kabut. Kabut mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Revan tidak lagi mengemudi seperti orang kesetanan. Dia mengemudi seperti robot. Terlalu kaku. Wajahnya lurus ke depan. Tapi aku bisa mendengarnya. Nafasnya. Nafasnya pendek-pendek dan tertahan. Dia berkeringat. Padahal AC mobil sangat dingin. Kepanikanku tentang ayah, perlahan-lahan, mulai terganti oleh ketakutan baru. Ketakutan melihat pria di sampingku. Dia tidak baik-baik saja. Dia sangat tidak baik-baik saja. "Revan, kalau kamu tidak sanggup, biar aku saja yang menyetir," ujarku pelan. "Diam," desisnya. Suaranya parau. Kami terus menanjak. Tikungan demi tikungan. Gelap. Seng. Hanya ada suara deru mesin. Aku ingat apa yang Ibu Tiri katakan di rumah sakit tempo hari. Jalan yang sama, dengan kecelakaan 5 tahun lalu. Ya Allah. Rania. Rania meninggal di sini. Dan aku baru saja memaksanya kembali ke tempat ini. "Maafkan aku, Revan," bisikku. Aku tidak tahu. Aku bilang, "Diam," bentaknya. Kami sampai di sebuah tikungan. Tikungan yang sangat tajam. Di sebelah kirinya adalah jurang yang ditutupi pepohonan rimbun. Tiba-tiba, Revan menginjak rem. Mendadak. Sangat keras. Kiit. Mobil berhenti begitu saja di tengah jalan yang sepi. Tubuhku terlempar ke depan, tertahan sabuk pengaman. "Revan, ada apa?" jeritku. Dia tidak menjawab. Dia menatap lurus ke depan. Ke sebuah titik di kegelapan di luar jendela. Wajahnya hancur. Dia tidak lagi marah. Dia ketakutan. Murni, ketakutan seperti anak kecil. Dia mulai gemetar. "Hebat sekali. Di sini," bisiknya. Suaranya pecah. "Persis, di sini." Dia memukul setir mobil. Sekali. 2 kali. Arg. Dia berteriak. Teriakan penuh rasa sakit yang selama ini dia pendam. "Revan." Aku panik. Aku melepas sabuk pengamanku. Dia mencengkeram kepalanya. Aku melihatnya lagi. Mobil itu terbalik. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Dia mengalami serangan panik. Dia tidak lagi di sini. Dia kembali ke malam 5 tahun yang lalu. "Revan. Revan, lihat aku." Aku memberanikan diri. Aku menangkup wajahnya dengan kedua tanganku, memaksanya menoleh padaku. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Matanya liar, tidak fokus. "Dengar aku," kataku. Suaraku kubuat setegas mungkin, meskipun aku sendiri gemetar ketakutan. "Kamu tidak di sana. Kamu di sini. Kamu di tahun ini. Kamu bersamaku. Bersama Nara." Dia menatapku. Matanya perlahan mulai fokus. Dia melihat wajahku. "Nara," bisiknya. "Ya, ini aku, Nara. Bukan Rania. Rania sudah tenang. Tapi aku di sini. Kamu aman. Kita aman." Aku tidak tahu dari mana kata-kata itu datang. Dia bernapas terengah-engah. Seperti orang yang baru saja ditarik dari dalam air. Aku menabraknya. Bisiknya lagi. "Apa?" "Malam itu, kami bertengkar hebat," katanya. Matanya menatapku tapi seolah menembus. Dia cemburu. Dia pikir aku melirik wanita lain. Dia marah. Dia menyetir mobilnya sendiri. Dia pergi. Aku mengejarnya dengan mobilku. Aku mencoba memotong jalannya di tikungan ini. Aku hanya ingin dia berhenti. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Tapi dia membanting setir untuk menghindariku. Dan dia kehilangan kendali. Mobilnya masuk ke jurang. Aku menutup mulutku. Ya Allah. Jadi,
Revan, dia merasa, dia yang menyebabkan kecelakaan itu? Itu bukan salahmu, Revan. Itu salahku, teriaknya. Aku yang membuatnya mati. Aku. Dia menunduk, bahunya terguncang hebat. Revan Wiratmaja. Pria sedingin es itu. Menangis. Menangis seperti anak kecil di depanku. Di tengah jalan puncak yang angker. Kepanikanku soal ayah hilang entah kemana. Hatiku sakit. Sakit sekali melihatnya seperti ini. Aku tidak peduli lagi dia suamiku, atau bosku, atau apapun. Dia adalah manusia yang hancur. Aku menariknya. Aku memeluknya. Aku memeluk kepalanya, membiarkannya menangis di bahuku. Baju tidurku basah oleh air matanya. Hahaha, tidak apa-apa, keluarkan saja semuanya, tidak apa-apa. Aku mengusap punggungnya, seperti seorang ibu menenangkan anaknya. Kami duduk di sana. Entah berapa lama. Di tengah jalan yang gelap. Hanya ada suara tangisnya yang perlahan mereda, dan detak jantungku yang menggila. Setelah beberapa menit, tangisnya berhenti. Dia hanya diam. Nafasnya mulai teratur. Perlahan, dia mengangkat kepalanya dari bahuku. Matanya merah. Bengkak. Dia menatapku. Tatapan yang kosong. Lelah. Ayo, katanya pelan. Ayahmu. Dia menyalakan mesin mobil lagi. Sisa perjalanan ke rumah sakit di Bogor kami lalui dalam keheningan total. Tapi ini bukan hening yang canggung. Ini hening yang berat. Hening yang penuh dengan rahasia yang baru saja terbuka. Kami tiba di rumah sakit. Aku melompat keluar mobil bahkan sebelum Revan selesai parkir. Aku berlari ke ruang UGD. Revan berlari di belakangku. Ayah! Ayah saya! Di mana pasien yang baru saja kritis? Teriakku pada perawat jaga. Perawat itu terlihat bingung. Kritis? Mbak? Atas nama siapa? Ayahku. Tadi ibu saya telepon. Nara? Kamu ngapain di sini? Aku menoleh. Itu. Ibu Tiri. Dia sedang berdiri di koridor, memegang segelas kopi instan. Di sampingnya, Siska. Tersenyum mengejek. Ayah, di mana ayah? Bu? Tanyaku. Napasku tersengal. Ayahmu. Ibu Tiri menunjuk ke sebuah kamar rawat. Di dalam. Tidur. Pulas sekali. Aku tidak mengerti. Aku mendorong pintu kamar itu. Dan aku melihatnya. Ayahku. Terbaring. Tidur. Nyenyak. Monitor di sampingnya menunjukkan detak jantung yang stabil. Dia tidak kritis. Dia tidak sekarat. Dia baik-baik saja. Aku berbalik. Menatap Ibu Tiri. Revan berdiri kaku di belakangku. Wajahnya pucat pasi karena trauma tadi. Tapi ibu bilang, ayah kritis? Jantungnya berhenti. Suaraku bergetar. Bukan karena sedih. Tapi karena marah. Ibu Tiri memasang wajah paling polos sedunia. Oh, itu? Iya. Tadi sempat turun detaknya. Ibu panik sekali. Ibu langsung telepon kamu. Dia menyesap kopinya. Tapi habis itu dokter datang. Dikasih obat suntik. Alhamdulillah. Langsung stabil lagi. Malah sekarang tidur pulas. Ibu saking leganya. Sampai lupa kabarin kamu lagi. Maaf ya, nak. Bikin kamu panik. Aku menatapnya. Aku melihat Siska yang nyaris tidak bisa menahan senyum kemenangannya. Aku mengerti. Semuanya. Kebohongan. Kecelakaan truk di Jagorawi. Itu pasti bohong. Ayah kritis. Itu bohong. Semuanya adalah jebakan. Jebakan yang dirancang sempurna. Mereka tidak berniat mencelakaiku di mobil sedan itu. Bukan. Rencana mereka lebih jahat. Mereka ingin menghancurkan Revan. Mereka ingin memaksanya melewati jalan puncak. Mereka ingin dia mengingat lagi trauma terburuk dalam hidupnya. Dan mereka berhasil. Aku menoleh ke Revan. Dia juga sudah mengerti. Wajahnya yang tadi pucat karena trauma, kini berubah menjadi dingin. Dingin yang berbeda. Bukan dingin seperti es. Tapi dingin seperti abu.
Dingin yang mati. Dia menatapku. Matanya tidak lagi kosong. Matanya menatapku dengan tatapan baru. Tatapan ketakutan. Dan kebencian. Seolah-olah aku adalah sumber dari semua ini. Seolah aku adalah jelmaan dari malam traumatis itu. Aku adalah pembawa sial. Aku adalah Rania. Urus keluargamu, katanya. Suaranya datar. Tanpa emosi. Dia berbalik badan. Revan, tunggu. Panggilku lirih. Dia tidak berhenti. Dia terus berjalan. Meninggalkanku sendirian di koridor rumah sakit. Terjebak di antara dua iblis yang sedang tertawa puas. Dan seorang pria yang baru saja kulihat hancur berkeping-keping. Karena aku. Revan meninggalkanku. Dia berjalan menyusuri koridor rumah sakit Bogor yang dingin itu. Dan setiap langkah kakinya terasa seperti paku yang menancap di dadaku. Dia tidak menoleh. Aku ditinggalkan. Terjebak di antara ayahku yang tertidur pulas. Dan dua iblis yang kini menatapku dengan senyum kemenangan. Kasihan sekali, desis Siska. Baru saja jadi pahlawan untuknya di puncak. Sekarang kamu dibuang. Dia sudah lihat aslimu. Kamu itu pembawa sial. Ayo, Siska, kata Ibu Tiri, merangkul pundak anaknya. Biarkan dia. Tugas kita sudah selesai. Kita sudah, mengingatkan, Revan. Mereka pergi, tertawa pelan. Meninggalkanku yang berdiri gemetar di koridor. Perasaanku hancur. Bukan. Hancur adalah kata yang terlalu ringan. Aku merasa lumat. Revan, dia membenciku. Dia membenciku karena aku adalah saksi kelemahannya. Dia membenciku karena keluargaku yang menjebaknya. Dia membenciku karena aku memiliki wajah Rania. Wajah yang kini dia asosiasikan dengan trauma terburuk dalam hidupnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa pulang ke Pondok Indah malam itu. Aku memesan taksi daring. Menangis sepanjang perjalanan. Rumah mewah itu terasa seperti kuburan. Dingin, gelap, dan kosong. Revan tidak ada di sana. Kamar utamanya kosong. Studio lukisnya terkunci. Dia menghilang. 2 hari. 48 jam aku hidup di neraka yang hampa. Aku tidak makan. Aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sofa ruang tamu, menatap pintu, menunggu. Menunggu dia pulang untuk memakiku. Menunggu dia pulang untuk melemparkan surat cerai ke wajahku. Tapi dia tidak datang. Teleponku mati. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menghubunginya. Aku sudah kalah. Di hari ketiga. Bel pintu berbunyi. Jantungku melompat. Revan? Aku berlari ke pintu. Tapi bukan dia. Siska dan Ibu Tiri berdiri di sana. Kali ini, mereka tidak berpura-pura. Mereka tersenyum angkuh. Minggir, kata Siska, mendorongku kasar dan melenggang masuk. Ibu Tiri mengikutinya, matanya liar memandangi perabotan mewah di sekelilingnya. Apa mau kalian? Tanyaku lirih. Apa mau kami? Siska tertawa. Revan sudah jelas tidak mau lagi sama kamu. Dia sudah pergi, kan? Dia pasti sedang mengurus perceraian. Jadi, kami kesini untuk mengambil apa yang seharusnya jadi milik kami sejak awal. Ibu Tiri berjalan ke sebuah guci porselen antik di sudut ruangan. Wow, ini pasti mahal sekali. Siska, ini bisa untuk biaya perawatanmu setahun. Jangan, teriakku, suaraku parau. Jangan sentuh barang-barang di sini. Ini bukan milik kalian. Oh, ya. Siska berjalan mendekatiku. Wajahnya penuh kebencian. Lalu ini milikmu? Begitu? Kamu itu cuma pengganti, Nara. Dan masa tugasmu sudah habis. Kamu itu sampah yang dipungut Revan karena kasihan. Pergi, desisku. Pergi dari rumah ini. Kami akan pergi, kata Siska. Tapi setelah kami mengambil pesangon, kami, dan kamu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Kamu akan kami usir lebih dulu. Dia mendorongku. Keras. Aku terhuyung. Kamu pikir kamu siapa? Bentaknya. Kamu cuma babu. Selamanya babu. Ibu Tiri mencoba mengangkat guci itu. Guci itu berat.
Aku berlari ke arahnya. Jangan, Bu. Aku mencoba menarik tangan Ibu Tiri. Tapi Siska melihatku. Dia marah. Beraninya kamu melawan ibuku. Dia berlari dan mendorongku dengan sekuat tenaga. Pergi, Jalang. Aku tidak siap. Aku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh. Dan kepalaku menghantam sesuatu yang sangat keras. Tepi meja kopi marmer yang tajam. Bam! Rasa sakit yang menyilaukan meledak di belakang mataku. Dunia berputar. Aku mendengar Ibu Tiri menjerit. Ya Allah, Siska, apa yang kamu lakukan? Darah. Bu, bukan aku, dia jatuh sendiri. Suara Siska terdengar panik. Ayo kita pergi. Cepat. Sebelum ada yang lihat. Aku mendengar langkah kaki mereka yang berlari terburu-buru. Aku mendengar pintu depan dibanting. Lalu, sunyi. Aku terbaring di lantai marmer yang dingin. Genangan darah hangat mulai terasa di bawah kepalaku. Aku mencoba memanggil. Tapi tidak ada suara yang keluar. Pandanganku mengabur. Sakit sekali. Tapi, di tengah rasa sakit itu, sesuatu yang lain muncul. Sesuatu dari kegelapan. Bayangan-bayangan. Suara tawa. Kak Revan, jangan lari cepat-cepat. Aku capek. Aroma kopi gula aren. Aku cinta kamu, Rania. Lalu, klakson mobil. Awas. Jeritan. Suara logam beradu. Kaca pecah di mana-mana. Kegelapan. Lalu, wajah seorang pria. Bukan Revan. Wajah yang lebih tua. Wajah ayahku. Bukan. Ayah angkatku. Nona. Nona tidak apa-apa? Nona, siapa namanya? Aku mendengar suaraku sendiri. Lemah. Aku, di mana? Aku, siapa? Lalu bisikan. Suara Ibu Tiri. Sangat jelas. Di sebuah ruangan remang-remang. Jangan bilang siapa-siapa. Pak, lihat ini. Tasnya penuh uang. Ada kartu identitas, namanya Rania. Rania putri tunggal almarhum pengusaha itu. Dia ahli waris. Pak, ini rezeki. Kita rawat dia. Kita bilang dia kecelakaan dan hilang ingatan. Kita ganti namanya. Panggil dia Nara. Nara. Rania. Nara. Rania. Semuanya kembali. 5 tahun yang hilang. Pertengkaranku dengan Revan di mobil. Aku yang cemburu buta. Aku yang menyetir pergi. Dia yang mengejarku. Aku yang banting setir untuk menghindarinya. Ya Allah. Mataku terbuka. Aku masih di lantai. Masih berdarah. Tapi rasa sakit di kepalaku kalah oleh kebenaran yang baru saja meledak di otakku. Aku adalah Rania. Aku bukan pengganti Rania. Aku adalah Rania. Saat itu juga, pintu depan dibanting terbuka. Revan. Dia pulang. Dia terlihat kacau. Rambutnya berantakan, matanya merah. Dia pasti tidak tidur selama 2 hari. Dia pulang. Dan dia melihatku. Tergeletak di lantai dalam genangan darah. Semua kekakuan di wajahnya lenyap. Tergantikan oleh kengerian murni. Nara. Dia berlari. Dia meluncur di lantai marmer, berlutut di sampingku. Tangannya gemetar hebat saat dia mencoba menekan lukaku. Ya Allah. Nara. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Dia panik. Dia meraih ponselnya. Ambulans. Bertahan. Nara. Bertahan. Aku menatapnya. Pria yang kucintai 5 tahun lalu. Pria yang kutinggalkan. Pria yang kusebut Kak Revan. Lemah, aku mengangkat tanganku. Bukan ke lukaku, tapi ke wajahnya. Aku menyentuh pipinya yang kasar karena belum bercukur. Dia membeku. Suaraku serak. Berdarah. Tapi aku harus mengatakannya. Kamu lupa janji kita. Bisikku. Revan berhenti bernapas. Matanya terpaku padaku. Apa? Di puncak. 5 tahun lalu. Bisikku lagi.
air mataku mulai mengalir, bercampur dengan darah. Sebelum pertengkaran bodoh itu, kamu janji, kita akan beli kedai kopi kecil. Kamu bilang, aku boleh buat kopi gula aren, sepuasnya. Darah surut dari wajah Revan. Ponselnya jatuh dari genggamannya. Itu adalah rahasia konyol kami. Mimpi kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Bahkan kakeknya. Hanya aku dan dia. Dia menatapku. Tapi kali ini, dia benar-benar melihatku. Bukan Nara. Bukan bayangan. Dia melihat mata Rania. Tidak mungkin. Bisiknya gemetar. Tidak mungkin. Aku minta maaf, aku cemburu buta. Isaku. Aku tidak mati. Kak. Aku hanya lupa. Dia menatapku. Matanya dipenuhi air mata. Dia tidak bisa bicara. Aku tersenyum. Senyum lemah yang berlumuran darah. Kamu hampir membuatku lupa. Kak Revan. Dia menjatuhkan kepalanya. Dia tidak berteriak. Dia tidak bersorak. Dia hanya menangis. Suara tangis pria yang hancur, yang baru saja mendapatkan dunianya kembali. Dia memelukku hati-hati. Rania. Raniaku, kamu kembali. Epilog singkat. Aku terbangun di kamar rumah sakit. Kepalaku diperban, tapi aku hidup. Hal pertama yang kulihat adalah Revan. Dia tertidur di kursi samping ranjangku, kepalanya di atas kasur, tangannya menggenggam erat tanganku. Dia tidak melepaskannya. Semuanya terungkap. Ibu Tiri dan Siska ditangkap di bandara saat mencoba kabur. Asisten rumah tangga kami bersaksi melihat Siska mendorongku. Polisi membuka kembali kasus kecelakaan 5 tahun lalu. Penipuan identitas. Penggelapan warisan Raniaku. Percobaan pembunuhan. Mereka akan membusuk di penjara untuk waktu yang sangat lama. Ayah angkatku? Dia menangis, meminta maaf padaku. Dia terlalu lemah di bawah tekanan Ibu Tiri. Aku memaafkannya. Revan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik sampai akhir hayatnya. Dan kami? Beberapa bulan kemudian. Sebuah kedai kopi kecil yang nyaman baru saja dibuka di sudut Jalan Pajajaran, Bogor. Bukan di Jalan Surya Kencana. Tempatnya teduh. Wanginya kopi dan kayu manis. Nama kedai itu, Kedai Pulang. Di belakang meja bar, aku, Rania, atau Nara, aku adalah keduanya, sedang tertawa sambil menuangkan susu ke dalam kopi gula aren. Revan, yang tidak lagi memakai jas kaku, tapi kemeja flanel yang digulung, sedang mengelap meja. Dia tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang ringan. Bahagia. Dia menghampiriku, memelukku dari belakang, dan mencium puncak kepalaku yang beraroma kopi. Pesanan untuk pelanggan favoritmu. Sudah. Aku berbalik di dalam pelukannya. Aku menatap matanya. Mata yang tidak lagi dingin. Mata yang kini penuh cinta. Selalu, bisikku. Untukmu, Kak Revan. Namaku Nara. Namaku Rania. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Aku dipaksa menikahi seorang bos dealer mobil. Tapi siapa sangka, ternyata aku menggantikan diriku sendiri. Takdir memang kejam mengambil ingatanku. Tapi cinta sejati ternyata lebih kuat. Dia membawaku pulang.